Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Ajara, pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan aliran Mu'tazilah. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Mu'tazilah terlebih dahulu. Secara bahasa, aliran Mu'tazilah ini berasal dari kata i'tazilah yang artinya terpisah, memisahkan diri, atau menjauhkan diri. Dalam Islam, kelompok Mu'tazilah ini atau aliran Mu'tazilah ini bersifat rasional. Mereka mempelajari ilmu pengetahuan Islam secara rasional. Aliran Mu'tazilah ini di dalam Islam dikelompokkan sebagai kaum rasionalis. Nah, mereka ini memecahkan masalah dengan argumen-argumen berdasarkan fakta-fakta dan pengalaman mereka. Sayangnya aliran ini disebut aliran sesat karena mereka tidak mempedulikan dalil-dalil yang sudah ada sebelumnya, dan mereka lebih mempunyai pendapat sendiri-sendiri terhadap kaidah-kaidah mereka. Nah, itulah awal berdirinya aliran Mu'tazilah ini. Lama-kelamaan aliran ini berkembang pesat. Petinggi-petinggi mereka mempelajari semua buku filsafat pada saat itu, yang membuat kaidah-kaidah mereka lebih mempelajari lebih mendalami akal dan tidak mempedulikan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa pelaku dosa tidak berpengaruh kepada keimanan karena dalam mazhab mereka suatu amalan bukanlah patokan atau rukun dari iman, dan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan. Karena perbedaan pendapat ini terjadilah pertumpahan darah selama 300 tahun untuk mempertahankan pedoman-pedoman mereka pada saat itu. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan. Aliran ini muncul di Basra, Irak pada abad 2 Hijriah, tepatnya masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Arwan. Kemunculan aliran ini berawal dari seorang pemuda yang bertanya kepada seorang guru tentang para pendosa. Pemuda ini bertanya, apakah seorang manusia yang telah melakukan dosa besar masuk di antara beriman atau kafir? Sang guru pun terdiam. Akhirnya pemuda tersebut menjawab bahwa para pelaku dosa besar tidak masuk di antara beriman dan kafir, yang berarti ia adalah fasik. Selanjutnya materi tokoh-tokoh akan dibacakan oleh saudara Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Yanda Pohan dari kelas 1C PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yaitu nomor 1, Wasil bin Athah. Dia adalah salah satu murid yang pintar, tekun belajar, dan cerdas, sehingga dia berani mengemukakan pendapat yang berbeda dari gurunya, dan dia mempunyai pengikut yang dinamakan golongan Mu'tazilah. Berikut ini adalah contoh-contoh pemikiran beliau, yaitu 1. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu tidak dihukumi sebagai mukmin dan tidak pula sebagai kafir. Namun, orang tersebut ialah fasik, dan keberadaan orang yang melakukan dosa besar antara mukmin dan kafir. 2. Tentang perbuatan manusia, bahwa manusia itu memiliki kebebasan, kemampuan, dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebebasan memilih atau kekuasaan dan kemampuan yang ada pada manusia ialah merupakan pemberian Tuhan kepadanya. Maka oleh karena itu, manusialah yang menciptakan perbuatannya, dan dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Maka jika perbuatan baik akan dibalas dengan pahala,
dan perbuatan buruk akan dibalas dengan ganjaran atau dosa. Ketiga, kemudian beliau berpendapat bahwa Allah itu tidak memiliki sifat. Apa saja yang dianggap orang apa saja yang dianggap orang sebagai sifat Allah itu hanyalah zat Allah tersendiri. Tuhan melihat bukan dengan sifatnya, melainkan dengan zatnya. 2. Tokoh yang kedua yaitu Abu Huzail al-Alaf. Abu Huzail merupakan generasi kedua Mu'tazilah yang kemudian mengintroduksi dan menyusun dasar-dasar faham Mu'tazilah yang disebut Usulul Khamsah. Beliau dilahirkan pada tahun 135 Hijriah. Dia adalah murid dari Utsman Al-Tawi atau murid Wasil bin Athah. Beliau adalah orang yang meletakkan dasar pertama pada pertumbuhan aliran kalam, yang menyelaraskan akal dengan wahyu dan tetap menempatkan wahyu pada kedudukan primer. Berikut adalah pemahaman yang dikembangkan oleh Abu Huzail. 1. Menurut beliau, Allah itu mengetahui dengan pengetahuannya. Menurut beliau, Allah itu mengetahui dengan pengetahuannya, itu adalah zatnya. Dan berkuasa dengan kekuasaannya, itu adalah zatnya. Maka dari itu Abu Huzail menolak sifat-sifat Allah. Kedua, kemudian beliau mengatakan bahwa akal itu mampu dan wajib mengetahui Tuhan. Menurut beliau, akal manusia itu mampu mengetahui baik dan buruk walaupun tidak ada petunjuk dari wahyu. Ketiga, tentang kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatannya untuk melakukan yang baik dan yang buruk. 3. Tokoh yang ketiga yaitu Al-Jubbai. Beliau merupakan murid dari Abu Huzail dan berguru kepada Al-Shahham. Ia memiliki pola pikir yang tidak jauh dari tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, yaitu memecahkan persoalan teologi dan memahaminya dengan mengutamakan akal. 4. Tokoh yang keempat yaitu Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari lahir pada tahun 476 Hijriah. Ia pernah tinggal di Tanah Suci dalam rangka belajar agama dan belajar di beberapa negeri lainnya. Beliau menggunakan waktunya dengan banyak untuk menyusun kitab tafsir Al-Kasyaf yang berorientasi pada pemahaman Mu'tazilah. Dan kitab tafsir karyanya tidak hanya digunakan pada kalangan Mu'tazilah saja, dan dia juga menyusun kitab tentang balaghah atau bahasa Arab dan lain-lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. 5 prinsip dasar Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid atau keesaan Tuhan. Allah itu esa, tidak ada yang menyamainya, ia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak dapat dilihat dengan mata kepala dan tidak bisa digambarkan dengan akal pikiran. Hanya ia sendiri yang qadim, tiada pembantu baginya dalam menciptakan. Yang kedua, al-adl atau keadilan Tuhan. Dalam menafsirkan keadilan Tuhan, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak mengkehendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan sendiri segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan kekuasaan yang dijadikan oleh Tuhan pada diri mereka, ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia menghendaki kebaikan-kebaikan yang ia perintahkan dan tidak campur tangan dalam keburukan-keburukan yang dilarang. Yang ketiga, al-wa'du bil wa'id, janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Siapa yang berbuat baik, maka akan dibalas juga dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya, siapa yang akan berbuat jahat, maka akan dibalas juga kejahatan. Siapa yang keluar dari dunia dengan penuh ketaatan dan taubat, ia berhak mendapat pahala dan mendapatkan tempat di surga. Sebaliknya, siapa yang keluar dari dunia sebelum taubat dari dosa besar yang pernah dibuatnya, maka ia akan diabadikan di dalam neraka. Al-manjilah yang keempat, al-manjilah baina manjilatain. Posisi di antara dua posisi. Merupakan asal ajaran dasar pertama yang lahir di kalangan Mu'tazilah. Pendapat ini
dikemukakan oleh Wasil bin Atha. Menurut ajaran ini, seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak sempat bertobat, maka ia tidaklah mukmin dan tidak pula kafir, tapi ia berada di antara keduanya. Dikatakan tidak mukmin karena ia melakukan dosa besar, dan dikatakan tidak kafir karena ia masih percaya kepada Allah dan berpegang teguh pada 2 kalimat syahadat. Orang ini disebutnya sebagai orang yang fasik. Yang kelima, amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Mu'tazilah berpendapat bahwa amar ma'ruf nahi munkar sebagai suatu bentuk dan kontrol sosial wajib dijalankan. Kalau dapat cukup dengan seruan, terpaksa dengan kekerasan. Sejarah mencatat, Mu'tazilah pernah memakai kekerasan dalam menyiarkan ajarannya yang menyangkut seorang ulama besar, yakni Ahmad Ibnu Hambal. Terpaksa masuk penjara karena berbeda pendapatnya mengenai status Al-Quran dalam peristiwa Mihnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Nurfa dari kelas PGMI 1C ingin menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri orang Mu'tazilah. Ciri-ciri orang Mu'tazilah itu ialah suka berdebat. Di antaranya berdebat di hadapan umum atau banyak orang. Mereka yakin dengan kekuatan akal pikiran pendapatnya. Jadi orang Mu'tazilah itu tidak ingin kalah dengan pendapatnya. Karena itulah mereka suka berdebat dengan siapa saja yang berbeda pendapat dengan pendiriannya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.